Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Tapi sebelum saya masuk ke menu utamanya, saya akan memberikan sedikit tentang strategi sukses berwirausaha. Jadi terdapat 10 strategi sukses berwirausaha yang dimana ditulis oleh Rini Martin dalam bukunya The Risk Takers 16 Women and Men Share Their Entrepreneurial Strategies for Success, yang dimana saya mengambil sumber ini melalui kompas.com. Yang pertama, mencari pasar khusus yang belum tergarap. Maksudnya adalah bagaimana caranya kita mengidentifikasi sebuah pasar yang kebutuhan utamanya belum terpenuhi. Yang kedua, peka terhadap tren terbaru dan memulai. Yang ketiga adalah lakukan. Ya, kenapa lakukan? Karena untuk sukses melakukan sesuatu, kita tidak hanya harus bermimpi, tetapi bagaimana kita melakukan untuk dapat meraih mimpi tersebut. Yang keempat yaitu hindari kata-kata yang menghilangkan semangat. Maksudnya adalah membangun mental kita. Jadi jangan pernah mendengar orang-orang yang mengatakan, kamu tidak akan bisa. Jangan pernah dengarkan kata-kata mereka seperti itu. Yang kelima, eksplorasikan kelemahan kompetitor. Yang keenam adalah isi kekosongan. Ya, maksudnya adalah bagaimana kita melihat adanya peluang dalam suatu tempat usaha. Yang ketujuh adalah tenar dengan dana minim. Ya. Artinya kita jangan terlalu menutup diri. Jadilah kreatif, beranikan diri untuk makin dikenal banyak orang. Kedelapan adalah percaya kemampuan diri. Ya. Untuk dapat sukses, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa kita itu memiliki kepercayaan diri. Jika diri kita tidak percaya, bagaimana kita bisa membangun sesuatu yang dimana membutuhkan kepercayaan orang lain. Yang kesembilan, jangan pernah biarkan kesulitan atau kegagalan mengalahkan Anda. Maksudnya adalah untuk sukses kita perlu berdiri dari banyaknya kegagalan. Sebagaimana para profesor-profesor yang telah mengajarkan kita untuk sukses, pasti mereka mendapatkan kegagalan yang begitu banyak. Karena sukses itu pasti ada setelah kegagalan. Maka jangan pernah berhenti ketika Anda mengalami kegagalan. Yang ke-10, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Ya. Sekarang kita masuk ke materi utamanya, yaitu tentang pengelolaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru yang berisikan tentang misi usaha, rincian finansial, strategi usaha, dan peluang pasar. Maksudnya apa? Artinya perencanaan usaha itu adalah sebuah fondasi utama untuk kita membuat sebuah usaha. Jadi jika fondasinya tersebut tidak kuat atau perencanaan usahanya itu tidak benar-benar baik, maka kedepannya usaha yang kita buat itu akan cepat runtuh. Sebagaimana kita membangun sebuah rumah, jika fondasinya tidak kuat, maka rumah itu tidak akan pernah bertahan lama. Ya. Perencanaan usaha mempunyai dua fungsi penting, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Selanjutnya yaitu adanya pengelolaan keuangan. Dalam usaha tentu saja keuangan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita lihat. Kenapa? Karena usaha itu pasti membutuhkan modal. Dan aspek-aspek yang harus kita perhatikan dalam pengelolaan keuangan adalah pertama, aspek sumber dana. Aspek sumber dana itu terbagi menjadi dua, yaitu dana yang berasal dari diri sendiri atau dana pribadi dan dana yang bersumber dari luar atau peminjaman modal dan lain sebagainya. Aspek rencana dan penggunaan dana serta aspek pengawasan atau pengendalian keuangan.
Ya, kenapa harus adanya aspek pengawasan atau pengendalian keuangan? Agar penggunaan keuangan kita lebih stabil, tidak terlalu banyak pengeluaran dan tidak juga terlalu sedikit. Sumber-sumber keuangan perusahaan. Perusahaan mendapatkan sumber dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, dari teman atau keluarga yang menanamkan modal. Yang ketiga, dana dari pinjaman. Yang terakhir adalah dana dari luar perusahaan. Teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikan, serta mendistribusikan ke tempat konsumen. Jadi, pemasaran itu bukan hal yang sangat kecil yang kebanyakan orang pikir itu hanya memasarkan barang. Jadi, setelah barang itu jadi langsung dijual. Ternyata pemasaran itu tidak sesimpel itu. Pemasaran itu adalah sebuah hal yang besar yang dimana dimulai dengan meneliti terlebih dahulu. Apakah barang ini layak untuk dijual di masyarakat atau tidak? Apakah barang ini diinginkan oleh konsumen atau tidak? Ya, itu diawali dengan mengetahui dulu kebutuhan tentang konsumen. Apakah mereka benar-benar butuh barang seperti ini? Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, menentukan tingkat harga dan mempromosikan, mendistribusikan ke tempat konsumen. Tujuannya adalah agar bagaimana barang dan jasa yang kita hasilkan itu disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen atau masyarakat. Teknik dan strategi pemasaran. Perencanaan pemasaran meliputi beberapa langkah, yaitu pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan riset pasar. Jadi dengan kita melakukan penelitian tentang pasar ataupun sasaran kita dapat mengetahui pelanggan di daerah tersebut benar-benar membutuhkan barang yang seperti apa. Yang kedua adalah memilih pasar sasaran. Setelah kita mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, kita harus memilih sasarannya agar barang yang kita jual tetap laris dan laku di sebuah daerah. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Selanjutnya, ada 6 strategi pemenuhan permintaan dari lingkungan, di mana yang satu berorientasi pada pelanggan, kualitas, kenyamanan, inovasi, kecepatan, dan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Produk memiliki siklus hidup yang terdiri dari tahap pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, penjualan, kematangan, kejenuhan, dan penurunan. Ini artinya produk memiliki suatu nilai guna. Jadi suatu barang yang diproduksi itu pasti memiliki nilai guna, yang dimana nilai guna ini diawali dengan nilai guna ini karena memiliki nilai, pasti dia akan berkembang. Setelah itu dia harus diperkenalkan dan dia akan tumbuh lalu dijual. Maksudnya adalah produk ketika kita memasarkan secara langsung, lama kelamaan pasti ada pengembangannya. Karena produk yang dijual hanya seperti itu dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan, maka konsumen akan merasa bosan. Maka harus ada pengembangan. Dan ketika ada pengembangan, harus adanya pengenalan untuk memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen. Berbicara soal produk berarti berbicara soal harga. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam harga antara lain biaya barang dan jasa,
permintaan penawaran pasar, harga pesaing, kondisi keuangan, lokasi usaha, bunga, dan bentuk kredit. Jadi, banyak hal yang harus diperhatikan dalam harga seperti ini. Selanjutnya adalah promosi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa promosi itu adalah memperkenalkan sebuah produk ke masyarakat atau ke konsumen. Produk itu bisa dalam bentuk berbagai jenis. Salah satunya iklan, promosi penjualan wira niaga, pemasaran langsung, ataupun humas. Jadi, contohnya saya memberikan contoh untuk masing-masing jenis promosi seperti iklan. Untuk iklan sendiri sebenarnya banyak. Kita dapat melihat iklan di berbagai media, mulai dari media cetak sampai ke media elektronik. Contoh yang ada pada media cetak, jika kita perhatikan ketika membaca koran, pasti di bagian bawah koran terdapat berbagai iklan-iklan yang ditempel di koran tersebut. Untuk elektronik, sangat banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari radio, TV, bahkan iklan-iklan ini sampai masuk ke dalam Facebook kita, YouTube, dan lain sebagainya. Untuk promosi penjualan melalui pameran, kita sering jumpai kalau di kota Ternate adanya pameran-pameran, pasar malam dan lain sebagainya. Selain itu juga promosi bertujuan untuk pertama menginformasikan barang atau jasa yang dihasilkan pada konsumen. 2. Membujuk konsumen agar mau membeli barang dan jasa yang dihasilkan. 3. Mempengaruhi konsumen agar tertarik terhadap barang dan jasa yang kita hasilkan. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.